Ya, halo teman-teman, kembali lagi di video saya. Kalau sebelumnya saya menjelaskan sedikit konfigurasi dasar mengenai S3 atau konfigurasi hosting, upload hosting di S3 atau website statik. Nah, sekarang ini saya kembali membahas mengenai apa itu situ. Ya, situ sendiri atau kita biasa sering dengarnya itu instance, yaitu salah satu fitur yang menjalankan server di AWS, gitu ya. Kalau teman-teman AWS di situ adalah teman-teman bisa lihat di sini. Nah, banyak sekali dokumentasinya ya atau penjelasannya. Bagian dari platform komputasi Amazon yang memungkinkan pengguna menyewa komputer virtual yang menyalakan aplikasi komputer mereka sendiri. Ya, mungkin seperti kita apa namanya? Kita temukan seperti VPS bagi teman-teman yang sudah pernah konfigurasi AWS, gitu ya. Nah, di sini nantinya seperti topologi yang akan kita buat ya. Nah, di sini ada tiga availability zone. Nah, di sini sengaja saya isi baru satu ya di situ karena di video ini saya baru menjelaskan atau baru mengkonfigurasi satu di situ. Seperti itu ya. Nah, di dalam isi itu ini nanti terdapat web servernya pasti di sini kita menggunakan Apache. Terus ada database-nya. Kemungkinan kita menggunakan MySQL atau MariaDB sebentar dilihat. Setelah itu ada PHP servernya juga dan pasti ada WordPress-nya. Gitu ya. Jadi semua yang ada di sini masih kita insert dalam satu situ. Gitu ya. Nanti untuk pembagiannya seperti penggunaan RDS-nya atau load balance-nya, auto scaling-nya, nanti itu mungkin kita bahas di video selanjutnya. Seperti itu. Nah, makanya di sini saya buat availability zone ada dua yang masih kosong karena lab ini masih akan berkembang teman-teman ya. Ini masih akan berkembang seperti itu. Jadi fokusnya kita dulu masih satu di situ ini. Seperti ini ya. Nah, tentunya teman-teman sudah tahu sebelum kita mengeksekusi topologi seperti ini, ya, kita harus mempunyai akun AWS terlebih dahulu dan pastinya ada koneksi internetnya. Nah, oh ya teman-teman, sebelum kita melakukan konfigurasi di situ, teman-teman bisa lihat di sini ada internet gateway, ya. Internet gateway ini nanti ini yang akan menghubungkan antara si manusianya atau kita sendiri yang mengakses ke servernya kita, ya, ke server kita di AWS. Dia ini yang akan menghubungkan. Nanti akan terbuat otomatis ketika kita sudah membuat VPC-nya. Gitu ya. Nah, di sini juga eh, ada keterangan region. Region ini negara di mana kita eh, membuat server kita, ya. Setelah itu kita membuat juga nanti VPC seperti itu. Jadi kita langsung saja ke apa namanya? Ke akun AWS konsolnya. Nah, di sini kita memilih negara mana yang akan kita pilih untuk eh, server kita gitu ya. Kita mau konfigurasi di mana server kita. Nah, di sini saya pilih yang default aja yang di Virginia. Ini ya. Nah, setelah di Virginia kita pilih. Kalau teman-teman mau pilih negara lain juga boleh. Silakan ya. Ini. Kebetulan saya menggunakan AWS Academy, jadi saya pilih yang default saja gitu. Jadi, tapi kalau teman-teman menggunakan akun AWS yang profesional, saya rasa semua negara bisa teman-teman pilih. Mau di Tokyo, di Singapura, mau di Jakarta. Jakarta ada juga ya teman-teman ya. Di Jakarta ada. Jakarta mana ya? Di Jakarta. Intinya ada di sini sudah ada Jakarta, teman-teman. Nah, terus kita langsung saja ke lihat topologi. Di sini kita disuruh untuk membuat VPC terlebih dahulu sebelum kita membuat di situnya. Oke, kita langsung ke VPC-nya. Langsung saja dibuat VPC, tulis saja VPC. Enter, lalu diklik. Nah, setelah itu langsung kita pilih create VPC. Nah, di sini teman-teman ada dua pilihan. Ada VPC only dan ada VPC and more. Saya jelaskan sedikit teman-teman ya, menurut sepengetahuan saya. VPC only ini ketika kita buat, kita hanya membuat VPC saja. Sedangkan seperti subnetnya, route table-nya, itu harus kita buat secara manual. Seperti itu. Ya, intinya kita
buatnya secara manual dengan VPC route-nya dengan subnetnya gitu ya. Sedangkan kalau yang VPC and more, ketika kita sudah membuat seperti VPC and more ini, maka eh, subnet dan route table-nya akan sudah mengikuti otomatis terbuat teman-teman. Ya, seperti ini contohnya. Sebelum kita membuat, di sini sudah ada apa namanya resource map-nya. Ketika kita pilih yang ini, kira-kira seperti ini, gitu ya. Nah, nanti kita pilih dulu. Setelah itu baru kita bisa lihat resource map-nya. Nah, pada saat ini saya memilih VPC and more. Nah, terus di nama VPC-nya saya berikan saja namanya project saya, misalnya begitu, project saya ya. Terus untuk IP versi 4 CDR blocknya biarkan saja menggunakan /26, ini defaultnya ya. Terus, nah ini number of availability zone di sini eh, karena kita cek dulu topologinya. Di sini kita menggunakan 3 nanti ya. Maka dari itu kita pilih 3. Meskipun sekarang masih baru satu ya kita konfigurasi, tapi kita pilih memang 3. Kenapa? Supaya ketika membuat VPC, sorry, membuat isi itu selanjutnya nanti, kita tidak perlu eh, membuat VPC lagi. Karena sudah VPC-nya sudah kita siapkan dari sekarang. Kita pilih 3. Terus di sini ada number of public subnet. Nah, kita diberikan public subnetnya, saya pilih 3 ya. Nah, setelah itu ada lagi di sini number of private subnet. Saya pilih 3 juga. Jadi 3 private subnet dan 3 private public gitu ya. Nah, terus di sini ada custom subnetnya, kita pilih dulu custom subnetnya. Di sini saya perlu edit teman-teman ya. Satu ini yang /24, ini yang private. Oh, yang public ya, sorry. Terus ada pilih 2, jangan sampai sama. Dan harusnya slashnya di sini eh, tidak boleh lebih banyak daripada slash yang /16 tadi gitu. Harus lebih kecil gitu ya. Sini menggunakan 3, 24. Nah, sekarang kita masuk ke private subnetnya. Ini IP-nya beda-beda ya. Kalau yang ini IP versi 10, sorry, 10.0.3, ini 10.0.4. Berarti di sini 5, 4, 6/24. Nah, kira-kira seperti ini. Berarti di sini sudah kita buat 3 subnet public dan 3 subnet private. Nah, seperti itu ya. Nah, terus di sini NAT gateway-nya saya non saja dulu, NAT gateway-nya. Terus endpoint-nya saya kasih non saja dulu ya. Setelah itu tidak ada konfigurasi lain, langsung kita pilih saja. Oh ya teman-teman, sebelum kita klik, teman-teman bisa lihat di sini resource map-nya. Nah, akhirnya setelah kita tentukan, maka resource map-nya pun sudah terbuat otomatis di sini. Maka itu kita langsung bisa lihat ya. Di sini ada 3 private public dan 3 subnet public dan 3 subnet private di sini. Setelah itu route table-nya sudah terbuat otomatis seperti saya sampaikan tadi dijelaskan. Setelah itu sudah ada network internet gateway-nya satu tadi teman-teman ya. Otomatis terbuat yang ini tadi teman-teman. Yang ini. Gitu. Oke, langsung saja kita pilih create. Gitu ya. Nah, proses create-nya kita tunggu dulu. Nah, sekarang VPC-nya sudah terbuat. Karena sudah terbuat, kita langsung saja pilih view. Nah, langkah selanjutnya, kita disuruh melalui topologi ini, suruh untuk membuat di situnya, teman-teman. Karena VPC-nya sudah jadi ya. Nah, kita langsung membuat servernya ini, supaya bisa diakses dari user atau kitanya. Gitu. Langsung saja, kita langsung ke Amazon konsolnya, kita pilih, kita tulis di situ, klik di situnya. Nah, setelah terbuka seperti ini,
Teman-teman langsung pilih saja instance, pilih instance. Nah, di sini teman-teman saya sudah pernah membuat satu server, tapi di sini statusnya sudah terminate. Artinya terminate itu sudah dimatikan, gitu ya. Sorry, sudah dihapus. Nah, di sini statusnya kalau kita stop instance berarti nge-stop servernya gitu. Kalau start jalankan, reboot, restart. Hibernate ini eh apa ya? Seperti Hibernate ini seperti jadi Hibernate ini seperti sleep begitu teman-teman ya. Cuman bedanya dia itu apa namanya? Status penyimpanannya itu bukan di RAM tapi di hard disk gitu. Gitulah atau di penyimpanannya ya. Terus kalau terminate ini artinya menghapus server gitu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung launch saja. Kita langsung launch. Nah, di sini kita beri nama misalnya server server 1 project saya seperti begini ya supaya bisa dilihat gitu. Terus bisa rapi tulisan atau bisa apa ya istilahnya? Bisa sama nama projectnya supaya tidak dilupa gitu ya. Karena kedepannya mungkin sudah banyak server yang kita setting, kita buat, otomatis akan banyak bertumpuk-tumpuk server di situ. Terus untuk pemilihan OS-nya ini di sini saya karena saya lebih sukanya bukan lebih suka sih, lebih apa namanya? Lebih seringnya di Ubuntu, jadi saya pakai Ubuntu. Tapi kalau teman-teman juga menggunakan Amazon Linux juga nggak apa-apa. Ini opsional sebenarnya. Karena kalau Amazon Linux ini basicnya CentOS ya. Nah, basicnya CentOS. Tapi saya lebih seringnya main di Ubuntu ya, saya pilihnya Ubuntu. Terus untuk versi Ubuntunya, saya menggunakan versi Ubuntu terbaru karena kebetulan versi Ubuntu terbaru ini sudah free tier, artinya gratis gitu. Jadi ini free tier eligible. Jadi saya pilih yang ini aja gitu. Gratis saja. Terus yang instance ini kita pilih yang T2 micro, yang satu CPU dan 1 GB memorinya ya. Ini juga free. Jadi makanya saya pilih yang ini saja dulu gitu. Tapi kalau teman-teman nanti misalnya untuk kebutuhan production yang membutuhkan server yang speknya agak tinggi, ya harus dirubah teman-teman ya, harus dirubah di sini sesuai dengan kebutuhan sih gitu. Terus kita lanjut lagi ke key pair. Nah, key pair ini salah satu yang sangat penting untuk konfigurasi itu karena kenapa? Tanpa ada di key pair nanti, maka servernya teman-teman tidak akan bisa diakses gitu ya. Nah, kita pilih yang nah, di sini kebetulan saya sudah buat key pair. Di sini ada 4K pelat apa? Keypair latihan 1 dan keypair project saya. Ini yang sudah pernah saya buat ya. Tapi alangkah bagusnya kita buat dari awal supaya teman-teman bisa tahu gitu. Kalau saya langsung pilih ini, teman-teman tidak bisa mengikuti proses pembuatan keypairnya gitu ya. Jadi saya ini dulu di sini keypair. Kita cari dulu keypair ya. Keypair yang ini saya buka di tab baru. Artinya keypair yang ada sekarang ini saya hapus dulu ya. Kecuali yang 4K ya. 4K ini tidak bisa dihapus karena memang ini bawaannya akun. Ini karena saya menggunakan akun akademik, makanya 4K ini ada gitu ya. Saya pilih delete dulu. Yang saya cukup hapus yang ini aja. Yang yang saya buat sendiri gitu. Nah, sisa 4K ya. Kalau sudah kita boleh dibuat di sini juga ya, boleh teman-teman buat di sini, boleh juga langsung buat di sini teman-teman. Sini tadi. Yang tempat tadi ya, keypad tadi yang ini. Terserah teman-teman, saya pilih buat yang sini saja supaya teman-teman tidak bingung. Ini saya close kembali ya. Create. Nah, create-nya saya taruh sini key project saya ya. Ini saya berikan nama create project saya. Terus di sini ada dua format, ada PEM dan PPK. Ya, PEM dan PPK ini bedanya. Kalau PEM ini biasanya digunakan untuk komputer atau laptop yang menggunakan sistem operasi Linux atau Mac gitu ya. Sedangkan kalau para pengguna Windows biasanya menggunakan PPK. Tetapi pada saat ini memang saya masih menggunakan PPK, masih saya butuh PPK. Tapi untuk kedepannya kan lab kalau saya jelaskan di awal tadi, lab ini akan mulai akan berkembang ya. Mungkin nanti akan ada RDS-nya, akan ada ini kan public tadi ya, akan ada subnet private juga kita akan kita pasang. Otomatis saya akan menggunakan
POM juga nantinya karena saya meremote menggunakan Linux gitu ya. Nah, jadi saya downloadnya POM dulu. Saya download POM dulu. Nanti saya menggunakan aplikasi putih untuk meregenerate atau merubah formatnya ke PPK. Kenapa saya tidak PPK dulu? Karena menurut saya agak sedikit ribet merubah format file PPK ke POM. Agak lebih mudah menggunakan dari POM ke PPK gitu ya. Nah, jadi saya pilih yang POM dulu. Setelah itu saya create. Setelah saya pilih create, maka otomatis eh POM-nya tadi, file POM-nya terdownload otomatis teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini statusnya. Sekarang kita tinggalkan dulu AWS Amazon Console ini. Kita lanjut dulu ke file yang di terdownload tadi. Nah, yang ini ya teman-teman sudah terdownload otomatis di sini. Yang ada ini saya dulu supaya tidak mengganggu. Ini sudah terdownload otomatis Keeper POM. Nah, jadi yang ini kita buat lagi formatnya menjadi PPK supaya ketika kita butuh PPK, PPK-nya ada, filenya ada. Ketika kita butuh POM, filenya ada gitu. Caranya bagaimana? Kita langsung saja buka Putih, aplikasi Putih ya. Oh sorry, saya langsung aplikasi Putih. Nah ini, kita menggunakan Putigen, jangan yang ini ya, tapi Putigen yang ini. Kita menggunakan yang ini. Kita klik saja Putigen, muncul seperti ini. Jika teman-teman belum mempunyai aplikasi Putih, silahkan download dulu di Google. Download, setelah itu install, setelah install akan muncul seperti ini. Nah, ketika sudah muncul Putigen seperti ini teman-teman, teman-teman langsung cukup saja langsung ke load, pilih load ini. Nah, eh, cari yang file POM yang teman-teman barusan download. Kalau tidak ditemukan seperti ini, ganti di sini teman-teman. Ganti di sini, pilih all file. All file. Nah, maka muncul key project saya tadi yang versi POM-nya. Klik saja itu, terus open. Sudah ya? Nah, kalau sudah, langsung klik saja save private key, teman-teman ya. Save private key. Yes. Nah, langsung disimpan saja teman-teman di download ini. Di tempatnya KPN tadi ya, supaya kita seragam tempatnya di situ gitu. Tulis saja key project saya. Ingat, karena kita mengganti ke PPK, maka sini kita ganti titik PPK. Gini ya, key project saya titik PPK. Kalau sudah langsung di save. Nah, kalau di save langsung dikembali lagi. Kalau kita masuk ke ini, ke menu download, download, maka sudah terbuat dua keypair teman-teman. Yang satunya POM, yang satunya PPK. Gitu ya. Nah, artinya ketika saya butuh POM, saya pilih yang ini. Ketika saya butuh PPK, saya pilih yang ini. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke menu, sorry, ke tampilan Amazon Console-nya. Nah, sekarang karena keypairnya sudah berhasil kita buat, maka dari itu kita pilih key project saya ya. Terus kita masuk ke network setting. Network settingnya ini kita pilih edit. Nah, di sini ketika kita pilih edit muncul seperti ini teman-teman. Di VPC-nya ini kita ganti menjadi VPC yang barusan kita buat yaitu VPC project saya atau project saya VPC. Nah, terus di subnetnya ini kita kembali ke topologi dulu. Subnet ini kan server ini kita buat tujuannya supaya bisa langsung diakses dari publik atau bisa langsung diakses dari internet oleh user-user atau oleh orang lain seperti itu. Maka dari itu kita kembali ke KWS Console, kita pilih yang private, sorry yang public gitu. Subnet public kita cari yang subnet public. Yang ini ya. Subnet public yang dulu kita cari dulu. Yang ini teman-teman. Project subnet public 1 ya. Ini kita cari yang public ya, jangan yang lain gitu. Nah, kalau kita pilih yang private otomatis server kita tidak bisa diakses dari luar karena private gitu. Kita IP publicnya kita enable. Nah, terus ini tidak kalah penting juga yaitu security group. Security group ini harus kita buat karena apa? Supaya server kita eh, bisa menerima traffic dari luar begitu. Gitu ya. Ini untuk keamanan traffic sebenarnya. Kita pilih create karena sebelumnya kita belum pernah buat kan. Jadi kita pilih create. Kalau misalnya sudah pernah buat langsung klik saja yang select ini. Gitu ya. Tinggal cari VPC atau security group yang sudah pernah kita buat. Tapi karena belum, kita pilih saja create. Nah, terus nama security groupnya kita taruh saja di sini. Misalnya eh, apa ya bagusnya ya? Sama security groupnya saya taruh SG security group ya. Eh, project saya. Gitu.
Nah, kalau ini opsional sebenarnya, tapi saya samakan saja. Nah, terus setelah kita berikan nama, kita disuruh untuk memasukkan inbound security group rules-nya. Kita langsung remove saja dulu yang ada, setelah itu baru kita buat kembali ya. Nah, pertama-tama yang kita harus membuat itu yaitu untuk kebutuhan server yaitu SSH. SSH. Nah, kenapa SSH? Supaya server kita bisa diremote dari luar menggunakan SSH. Gitu ya. Setelah itu kita pilih anywhere. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Di sini ada anywhere, custom, dan my IP. Saya jelaskan. Kalau my IP, ini maksudnya kita bisa meremote SSH hanya menggunakan dari alamat IP yang kita lakukan sekarang. Gitu. Di luar dari itu, kita tidak bisa meremote-nya. Contoh, biasanya kan kalau ISP memberikan kita satu koneksi internet, biasanya kan ada IP publiknya, tapi kan IP publiknya berbeda-beda, dinamik. Kayak misalnya kita akses dari sini, IP saya.com. Nah, seperti ini ya, ini IP, cara mengetahui IP publiknya teman-teman ya. IP saya.com. IP saya di sini. Bisa cek IP saya, sorry, cek IP saya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini IP-nya teman-teman ya. Nah, di sini sudah menggunakan IP versi 6, teman-teman bisa lihat. Tidak ada lagi versi 4 ya. Nah, seperti itu. Jadi, hanya bisa diakses dari IP sini saja. Jadi, kapan IP ini berubah? Karena kita statusnya kan IP dinamik ya. IP ini berubah, otomatis server kita tidak bisa kita akses lagi. Harus menggunakan diakses dari IP ini. Nah, itu juga repotnya ya. Terus, kecuali kita mempunyai IP statik yang memang tidak bisa berubah, boleh dipakai itu. Tetapi dengan kekurangan, tidak bisa diakses di tempat lain. Gitu ya. Terus, maka dari itu, kita pilih anywhere. Kalau anywhere ini bisa diakses dari mana saja. Sedangkan custom ini hanya kita tentukan IP-IP mana saja yang bisa mengupload, yang bisa mengakses SSH dari server kita gitu ya. Nah, di sini saya pilih anywhere saja untuk bisa diakses dari mana saja. Setelah itu kita add lagi. Nah, kita pilih yang ini teman-teman. Al ICMP versi 4. Ini tujuannya apa? Supaya servernya kita bisa di-ping dari luar gitu ya, bisa di-ping dari luar. Makanya pilih Al ICMP versi 4. Kita pilih saja anywhere lagi supaya bisa di-ping dari mana saja. Setelah itu add lagi kita pilih HTTP. Karena tujuannya kita nanti untuk menginstal web server dan WordPress ya. Jelas kita butuh web server HTTP. Jadi kita pilih saja yang anywhere juga gitu. Sedangkan yang lain boleh ditambahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sebenarnya kalau kalau kita misalnya mau rubah juga ke alt traffic seperti ini teman-teman, ini bisa juga. Cuman untuk production ini tidak disarankan karena semua yang ada di sini dia izinkan semua. Jadi berkaitan dengan keamanan jadi tidak disarankan. Jadi kita remove saja yang trafficnya. Cukup HTTP AliCMP dengan SSH. Terus yang kedua kita lanjut ke konfigurasi storage. Ini storage untuk penyimpanan servernya. Untuk default itu dikasih 8 GB dan penyimpanannya itu jenis GPT, GP3 dan SSD. Gitu ya. Jika teman-teman ingin merubah di sini boleh. Terserah, ya opsional ini tergantung kebutuhan kita lagi. Gitu. Karena saya biarkan saja default, biarkan saja karena untuk hanya nge-lab saja ya. Terus tidak ada lagi. Oh ya, sedikit tambahan ada di sini advanced detail. Di advanced detail ini teman-teman lihat kalau scroll paling bawah di sini ada namanya user data. User data ini kalau teman-teman ingin apa namanya menginstal eh, misalnya kita langsung install web server di server kita nanti langsung tulis saja scriptnya di sini ya boleh terserah kita tanpa harus menginstal nanti pada saat servernya jalan gitu ya bisa. Nah, tetapi pada saat ini saya belum menggunakan user data, saya langsung pilih saja launch instance, nanti kita install web servernya pada saat servernya sudah running gitu ya. Oke, kita lanjut launch instance. Nah, launch instance setelah itu pilih view all instance. Nah, di sini server kita sudah berhasil dibuat, namun statusnya masih pending, artinya masih proses pembuatan. Masih proses pembuatan, kita tunggu dulu sampai running. Kalau sudah running, nanti kita tes koneksinya gitu. Apakah sudah bisa di ping, apakah sudah bisa diakses melalui SSH. Kalau
web servernya tentu belum ya, karena web servernya belum kita install seperti itu. Ya, di sini status servernya sudah running ya, status servernya sudah running. Karena sudah running, kita tes ngeping teman-teman. Ya, kita tes ngeping, kita lihat dulu IP publiknya, kita copy, kita tes ping dari komputer kita tes ping ya. Apakah sudah running? Nah, ternyata sudah bisa di ping teman-teman ya, sudah replay. Kalau sudah replay, kita tes remote menggunakan putih SSH ya. Nah, ini kita pastikan IP publiknya. Jangan lupa karena tadi kita sebelumnya menggunakan key pair, kita langsung saja ke SSH. Ini ada plus yang di samping SSH, terus di samping outnya ada plus lagi. Pilih credential, terus pilih browse. Nah, cari key pair yang teman-teman sudah buat tadi, gitu ya. Kebetulan yang kita buat tadi dalam status PPK, yang itu dulu kita gunakan karena kita menggunakan Windows kan. Kita pilih yang ini, key pair yang tadi, open. Nah, ini accept, sudah berhasil login. Terus kita pilih, kita masukkan username-nya. Kalau teman-teman tidak tahu apa username yang di sini, username-nya di situ. Kebetulan kita menggunakan Ubuntu tadi ya. Teman-teman langsung saja pilih ini, terus pilih connect. Nah, setelah pilih connect, scroll ke bawah di sini ada username. Nah, username adalah Ubuntu. Nah, Ubuntu inilah yang teman-teman masukkan ke sini. Ubuntu. Nah, teman bisa lihat sudah berhasil masuk ke servernya. Nah, kalau teman-teman juga ingin mengaksesnya tidak melalui putih, tapi langsung connect ke webnya seperti ini, teman-teman. Pilih connect tadi ya, langsung connect. Bisa juga sebenarnya. Langsung ini saja, dia langsung terkoneksi seperti itu, seperti ini. Nah, cuman kalau saya sendiri pribadi, saya lebih senangnya menggunakan putih ya. Kalau ini agak sedikit, kalau menurut saya ya, mungkin karena kondisi saya lambat, agak sedikit patah-patah. Cuma di sini juga bisa nge-remote di sini. Gitu ya. Apa yang kamu remote ini? Gitu. Jadi saya ini aja, saya close aja yang web, saya langsung ke putih saja. Saya sedikit perbesar supaya teman-teman bisa lihat eh, ukuran fontnya terlalu kecil ya. Nah, ini sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, saya masuk ke rute terlebih dahulu ya. Saya masuk ke rute terlebih dahulu yaitu sudosu. Nah, sekarang server kita sudah berhasil diakses teman-teman ya. Server kita dari user ini atau kita sendiri bisa sudah diakses server kita. Sudah jalan dan sudah running gitu. Nah, terus kalau sudah jalan dan sudah running, seperti topologi kita, kita menginstal web server, database, PHP server, dan WordPress-nya. Kita tes ya. Kita tes untuk menginstalnya gitu. Nah, untuk penginstalan web server dan WordPress-nya, kita ambil saja dari Google, ya. Misalnya sini, install eh, WordPress di Ubuntu, misalnya seperti ini ya. Kita cari saja yang tutorial yang menurut kita yang paling gampang untuk di ini. Misalnya yang ini, nah, install WP. Misalnya seperti ini. Kita cek lagi, apa ya bilang nih? Pertama-tama, kita yang cari-cari yang sederhana saja ya. Coba ini. Oh, ini pakai Engine X. Ini Engine X. Boleh juga, tapi sekarang saya menggunakan AP saja, PC saja. Eh, kalau menggunakan Engine X, boleh juga sih ya. Itu salah satu web server yang terbaru juga. Kita cari install WordPress langsung Ubuntu. Coba yang ini, tutorial yang ini. Teman-teman bebas ya mau menggunakan tutorial yang mana. Nah, bisa menggunakan tutorial yang ini aja yang nama-nama aja. Oh ya, atau langsung kasih seperti ini. Sebelum kita menginstal, kita update dulu. Ikut saja teman-teman, apt
update min-y, ini untuk mengupdate. Hmm, Kita update terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita update lagi, update. Nah, sekarang sudah berhasil kita mengupgrade. Sekarang kita langsung menginstal Apache-nya, teman-teman ya. Tulis saja apt install Apache 2, yaitu menginstal web servernya min-y. Kita tunggu dulu proses penginstalan Apache-nya. Nah, setelah berhasil terbuat, kita cek statusnya, teman-teman. Sistem CTL, eh, kita start dulu. Start Apache 2. Ini untuk merunningkan web server yang sudah kita install. Setelah itu kita cek statusnya, apakah sudah running atau belum. Sudah running ya? Kalau sudah running, kita lanjut lagi ke penginstalan selanjutnya. Nah, seperti di sini, tidak semua tutorial ini bisa diambil, teman-teman ya. Saya hanya beberapa saja tutorial saya ambil yang sederhana saja. Contohnya yang ini, misalnya ya, bukan yang ini, install PHP-nya ya. Oh, sorry. Ini. Install lam Ubuntu. Ini kita lihat install lam ini. Cari install lam. Sekarang tadi eh, Apache-nya sudah berhasil kita install ya. Selanjutnya apa lagi nih kita install? Selanjutnya sepertinya PHP-nya ya. PHP-nya atau MySQL-nya. Oh iya, MySQL-nya dulu ya. Nah, sini. apt install MySQL server. MySQL server kita ini kita copy terus ini ya. Nah, kita install MySQL servernya. Kita tunggu sampai selesai juga untuk MySQL servernya. MySQL server. Nah, sekarang sudah selesai penginstalan MySQL servernya ya. Kalau sudah langsung kita konfigurasi ya teman-teman. MySQL Secure Installation. Klik saja MySQL Secure Installation, langsung kita enter. Press yes, kita pilih yes. Sorry, apa ini ya? Iya yes. Dia bilang pilih aja yang nol, yang low aja. Remove anonymous, yes. No ya, kita pilih no. Remove, yes. Yes. Nah, done ya. Kalau kita misalnya MySQL, oh sudah masih ini ya, masih ada belum ini ya. Coba nanti kita buat yang user apa? User yang baru saja ya. Kita buat user yang baru untuk yang ini. Alter ini ya. Kita buat yang baru. Nah, misalnya kita masuk terlebih dahulu ya. Masuk usernya. User root, passwordnya, misalnya passwordnya saya kasih misalnya seperti ini. Passwordnya misalnya saya kasih eh, passwordnya saya kasih ini ya. Sorry. Oh ya, password. Ah, ini aja. Usernya root, passwordnya ya password juga gitu. Sorry, ini ada yang salah. Harusnya dia dikena di ini ya. Ini, enter. Oke, kalau muncul query oke, berarti eh, scriptnya sudah betul gitu. Kita lanjut lagi.
Terus sekarang kita masuk ke ini masih ada lagi teman-teman ya. Ini SQL. Kita lompat ke MySQL servernya. Kita ke install PHP-nya teman-teman. Kita langsung ini aja. Copy, langsung kita pilih sini. Oh sorry, saya exit dulu dari MySQL database servernya. Yes, kita tunggu. Tidak semua ya harus diambil di topologinya. Ini sesuai kebutuhan saja teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat referensi-referensi lain. Nah, ini tadi. Terus, oh ya, sudah ya. Ini aja kita ambil. Nah, nah sudah selesai. Setelah selesai kita membuat, sorry, clear, kok celar, clear. Nah, kita cek PHP versi berapa yang sudah terinstall. Oh, di sini PHP versi 83.6 ya. Berarti sudah selesai apa? em, pembuatan instalasi PHP-nya. Harusnya sudah bisa kita akses ya web servernya. Kita akan masuk ke situ kembali. Kita cek IP-nya, kita ini copy, kita tes akses di browser. Harusnya sudah bisa diakses gitu. Nah, sudah bisa teman-teman ya. Kenapa sudah bisa? Karena sudah jalan web servernya gitu. Nah, jangan lupa security group tadi yang sebelumnya kita buat, yang HTTP tadi, itu fungsinya untuk menampilkan ini. Karena kalau misalnya itu tidak kita setting dari awal, kemungkinan ini tidak bisa kita setting. Seperti itu, gitu ya. Nah, kalau sudah kita langsung download WordPress-nya, teman-teman. Kita langsung download WordPress-nya, download WordPress. Kita cek lagi download WordPress-nya. Teman-teman bisa lihat ya. Oh, yang ini aja, yang terbaru. Nah, kita langsung masuk ke sini. Saya hanya mendownload ini, teman-teman. Apa? Linknya saja, copy link. Karena eh, ini saya stop aja dulu. Stop. Nah, karena saya hanya butuh linknya. Karena saya pengen mendownloadnya langsung di web. Ya, dengan perintah wget dan pastikan link yang kita copy tadi. Ini ya, langsung kita enter. Maka dia sudah terdownload otomatis. Lumayan cepat ya, untuk kalau download WordPress-nya langsung di server gitu. Kalau sudah kita download langsung di server, coba kita ls dulu. Nah, sudah ada ya, latest ID zip. Kita clear dulu. Karena dia kan masih status kalau kita ls, dia masih status zip ya. Harus kita ekstrak dulu, teman-teman. Cara ekstraknya unzip latest. Ntar, oh apa dia bilang? Oh harus kita install dulu teman-teman yang ini, harus kita install dulu. Ya, kita install terlebih dahulu sebelum mengekstrak. Nah, sudah diekstrak, kita clear lagi. Oke, kita ekstrak, unzip, latest. Nah, ini proses mengekstraknya, kita clear, kita S. Nah, ini proses ekstraknya teman-teman yang WordPress ini. Nah, kita masuk ke dalam WordPress, cd WordPress, kita ls. Nah, file ini yang akan kita pindahkan ke dalam folder var www.html. Karena var www.html itu adalah folder default dari database sendiri. Nah, khususnya database Apache 2 yang sudah kita install tadi ya. Maka itu perintahnya untuk memindahkan kita pwd dulu. Nah, kalau ketika kita pwd, harusnya prosesnya kita sudah ada di sini sekarang. Home Ubuntu WordPress dalam foldernya WordPress tadi ya. Nah, sudah. Kita mau pindahkan isi dalam dalam WordPress itu ke var www.html. Perintahnya mv bintang. Artinya bintang itu semua kita pindahkan tanpa harus memilih satu persatu, gitu ya. Terus var www.html. Gini ya, sudah kita pindahkan, kita enter. Nah, tidak ada error, berarti semua sudah terpindahkan. Ketika kita ls, maka foldernya sudah kosong. Kita langsung menuju ke folder var www.html. Ini ya, ketika kita ls, maka semua file yang kita pindahkan tadi semua sudah ada di sini, teman-teman, ya. Nah, untuk indeks HTML-nya kita hapus terlebih dahulu. Cara menghapusnya rm rf indeks HTML. Sorry. Jangan sampai salah ya, jangan sampai indeks PHP-nya dihapus, tapi indeks HTML-nya. Enter. Nah, ketika sudah kita hapus, maka hanya tampilan atau isi dari WordPress saja yang ada di sini. Silakan kita cek lagi untuk ini IP-nya tadi ya, kita restart, refresh.
Kita refresh dulu, apakah sudah muncul tampilannya atau seperti apa. Oh iya, jika tampilan seperti ini teman-teman, lama loadnya, perhatikan di sini, usahakan HTTPS-nya ganti S-nya jadi P ya, karena di sini kita masih menggunakan HTTP, tidak HTTPS. Jadi pastikan di sini tidak ada HTTPS, tapi HTTP saja gitu. Enter. Nah, maka muncul seperti ini tampilan teman-teman. Ini tampilan untuk instalasi WordPress. Nah, di sini dia bilang kan siapkan basis data, nama pengguna, nama di database, host basis data, dan sebagainya. Mau tidak mau kita harus buat database-nya dulu teman-teman ya sebelum ke sini. Caranya, nah kita masuk saja dulu. Kita masuk dulu ke MySQL. Oh sorry, MySQL. Sorry, MySQL min u root min password min p. Karena kita belum taruh passwordnya tadi apa, kita enter saja. Oh sorry, MySQL min u root min p. Oh sorry, tadi kan sudah kita taruh setting ya, password ya. Passwordnya password gitu. Jadi kita sudah bisa. Kita buat dulu database-nya. Create database, nama database-nya adalah db db word db website aja ya. db website. Oke, sudah terbuat. Terus apa lagi ya? Create database db website sudah. Show databases kita cek. Sudah ada ya, db website. Oke, kita exit terlebih dahulu. Kita langsung ayo terus kita nama base data tadi yaitu db website. Oke, nama penggunanya kita kasih root aja dulu. Tapi untuk harusnya kalau untuk di production nanti tidak boleh digunakan yang root ya, karena ini rawan sekali untuk keamanan datanya teman-teman ya, apalagi database. Sandinya tadi yang password yang ini ya. Nah, terus kita langsung kirim. Apakah bisa? Oh ya, sudah bisa teman-teman ya. Cuman di sini dia bilang tidak dapat membuat berkas wp-config ini. Berarti kita harus buat manual ini, file wp-config ini ya. Kita copy namanya, copy, kita buat di dalam. Ingat kita buat di dalam folder HTML ya. Kita pwd harus di sini, tidak boleh di luar di sini. Karena file WordPress-nya kita di dalam sini. Gitu ya. Kalau file foldernya teman-teman di directory lain berarti harus dibuat di situ juga. Gitu ya. Kita buat dulu nano, ini nama file tadi wp-config, jangan sampai salah, kita enter. Maka muncul dia kosong seperti ini ya. Nah, inilah yang kita copy teman-teman ya. Yang ada di dalam sini tadi kita copy semua dulu. Setelah itu kita copy, kita pastikan di sini teman-teman. Sudah semua ya. Nah, kalau sudah semua pastikan tidak ada yang tertinggal. Langsung kita simpan. Ctrl X, Y, Enter. Sudah ya? Coba kita lanjut lagi. Kalau sudah, coba kita langsung jalankan pemasangan. Sudah jalan ya? Di sini judul situs. Nah, saya taruh situs ini my website aja. Ini opsional. Tergantung teman-teman mau taruh atau bagaimana. Tapi kalau saya taruh aja. Tergantung judul website teman-teman lah. Nama penggunanya saya taruh admin. Ini sini apa ya? SMKBISAA. Oke, ini saya kasih beri saja passwordnya. Nah, terus emailnya aku dua ini aja boleh, opsional. Ini install WordPress. Langsung log masuk. Nah, password tadi admin ya. Passwordnya SMKBISAA. Kalau kita lihat, oke, kita langsung login saja. Artinya WordPress kita sudah berhasil diinstal teman-teman. Kalau kita lihat tampilannya ya sudah seperti ini. Kalau mau rubah tampilan yang lebih bagus lagi ya terserah, tinggal rubah di template-nya seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita ke topologinya, maka sudah berhasil kita buat, yaitu menginstal satu situ atau server di AWS, dan dalam server itu sendiri kita install web server, database server, PHP server, dan WordPress. Sudah berhasil. Nah, tentunya nanti untuk di video-video selanjutnya, availability zone ini dan ini akan kita setting servernya. Ya, gitu teman-teman ya. Jadi semua yang ada di sini masih dalam satu server. Tentunya ini masih ada kelebihan dan kekurangan settingannya teman-teman. Tetapi ini topologi masih akan berlanjut. Jadi masih akan bertambah mungkin RDS-nya, load balancing-nya, auto scaling-nya seperti itu teman-teman. Jadi sesuai topologi yang sudah kita kerjakan ini sudah berhasil. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya.